Shalom saudara-saudara. Kita akan memasuki pelajaran baru pada saat ini, yaitu pengampunan dari Allah yang luar biasa. Sebelumnya saya ajak kita tundukkan kepala sebentar. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, kami boleh belajar lagi daripada kehendak-Mu untuk melengkapi keterampilan pelayanan kami Tuhan. Kami akan belajar tentang pengampunan yang Engkau sediakan bagi kami semua. Hadirlah tengah-tengah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Beri kepada kami hikmat yang daripada-Mu supaya kami boleh mengerti dan nanti akhirnya melaksanakan apa yang Engkau perintahkan kepada kami sebagai pelayan-pelayan dan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudara, kita akan mempelajari sekarang suatu topik yang baru, yaitu pengampunan daripada Allah. Next. Pengampunan Allah. Ini adalah suatu doktrin Alkitab yang punya potensi besar untuk penyembuhan. Bukan penyembahan ya, penyembuhan manusia. Manusia yang banyak masalah karena dosa akan mudah sekali menerima kesembuhannya kalau dia itu diampuni oleh Allah. Ayo, nextnya gimana? Oke, bukan penyembahan ya, kesembuhan untuk penyembuhan manusia. Next. Ayat yang sering dipakai untuk mengajar tentang pengampunan Allah itu terdapat dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, huruf besar Ia, Allah adalah setia dan adil. Sehingga Ia, Allah akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi kita melihat di sini, jika kita mengaku dosa kita, itu aja bagian kita. Maka Allah kita adalah Allah yang setia dan Allah yang adil. Dan dia akan melakukan apa? Siap untuk mengampuni segala dosa kita. Dan bukan saja menyucikan atau mengampuni, tapi dia juga akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ini adalah janji yang luar biasa daripada firman Allah di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 ini. Next. Nah, ayat ini menyatakan anugerah Allah yang bersyarat. Ini janji Allah yang luar biasa, tapi janji yang bersyarat, ada syaratnya. Kita harus melakukan bagian kita dan Allah akan melakukan bagiannya. Kalau kita tidak melakukan bagian kita, Allah tidak akan melakukan bagiannya. Jadi kita harus melakukan bagian kita dulu, yang pendek itu. Jika kita mengaku dosa kita, itu aja. Tapi Allah akan melakukan bagian yang besar yang nanti akan kita bahas ya. Jadi jangan lupakan syaratnya ini. Kalau kita tidak mau mengaku dosa kita, kita tidak mau bertobat, tidak akan terjadi bagian berikutnya, bagian Allah itu. Next. Nah, tanpa pengampunan, orang akan depresi. Bagian atas itu, orang akan depresi, murung, cemas, ketakutan, dosanya besar, ngejar-ngejar dia. Atau dia akan putus asa, lompat dari gedung tingkat 20 begitu. Atau mulai silet-silet nadinya. Atau mau mati aja, minum obat tidur dan sebagainya. Karena putus asa. Dan putus asa bisa dilaksanakan dengan bunuh diri ya. Gantung diri atau tidur di rel kereta api. Atau kalau di Indonesia tentunya kita tidak boleh punya pistol ya. Di luar negeri boleh punya pistol, tembak diri sendiri ya. Ini kalau dosanya besar, dia melakukan dosa besar dan dikejar terus oleh dosa yaitu dan tidak kuat menanggungnya. Orang-orang seperti ini dalam kabar ini memerlukan pengampunan yang luar biasa. Dan siapa yang bisa memberitakan itu? Saudara dan saya. Kita pelayan-pelayan Tuhan yang bisa memberitakan itu. Biasanya orang seperti ini tidak akan tahu sumber penyelesaiannya itu dari mana, solusinya dapat dari mana. Tidak tahu bahwa dia itu harus buka Alkitab. Tapi kita yang sudah tahu firman Allah, kita mengerti kehendak Allah dan anugerah Allah, kita yang harus menawarkan kepada orang-orang yang depresi, cemas, khawatir, takut, orang yang putus asa,
dan orang yang ingin bunuh diri itu. Next. Nah, tentunya ada bagian manusianya seperti sudah kita bicarakan. Ayo next, seluruh halaman. Pertama, kita harus mengakui dosa itu dari dasar hati. Bukan hanya pengakuan bibir aja. Tidak bisa hanya, pokoknya kan saya sudah ngomong. Bukan, pengakuan bukan pokoknya saya kan sudah ngomong. Tidak bisa kita berpikir, Tuhan ampuni saya, kemarin saya jatuh dalam perzinahan, saya pergi ke WTS. Ampuni saya Tuhan ya. Tapi dalam hati, ya tapi besok malam kan ketemu si dia lagi. Akan melakukan hal yang sama. Itu tidak ada. Itu karena itu pengakuan itu hanya pengakuan dari bibir aja. Tidak datang dari dalam hati. Dan karena tidak datang dari dalam hati, tidak ada pengampunan daripada Allah. Jadi bukan saja bibir. Kata-kata melalui bibir aja. Tuhan ampuni aku dari dosa berzina tadi malam. Tidak. Harus datang dari dalam hati. Sungguh-sungguh menyesal. Sungguh-sungguh bertobat. Gak bisa memikirkan sambil kita berkata ampuni aku dari dosa berzina tadi malam. Tapi kita memikirkan minggu lagi, minggu depan sudah janji sama si dia lagi. Ketemu lagi. Melakukan lagi. Itu tentunya tidak ada pertobatan. Tidak sungguh-sungguh mengakui di hadapan Allah. Tapi diperintahkan ini ya. Kita mengaku itu bukan saja dari pengakuan bibir, tapi datang dari dalam hati. Pengakuan yang sungguh-sungguh ini akan membawa kesembuhan yang sempurna. Pengakuan ini harus sungguh-sungguh tulus. Next. Tulus. Dan jangan membuat dalih-dalih dengan kata-kata bodoh, lengah, menyalahkan situasi atau orang lain. Ya Tuhan, memang situasi di Indonesia kan begini. Kalau bisnis, kalau nggak ikut-ikutan korupsi, kan rugi saya. Perusahaan saya bisa bangkrut Tuhan. Ya udah Tuhan, ini memang situasi negara seperti ini. Ya udah Tuhan ampuni saya untuk korupsi. Ini pengakuan bibir aja, nggak sungguh-sungguh bertobat. Masa nyalakan orang lain, ini semua gara-gara sistem di negeri kita yang banyak korupsinya. Atau bodoh, sorry ya Tuhan, saya kemarin pergi sama teman-teman ikut merusak mobil orang. Memang saya bodoh ya. Saya bodoh ya Tuhan ya. Ya, saya menggunakan kata-kata saya bodoh untuk meringankan pengakuan saya. Mesti saya mengatakan, bukan saya bodoh, saya berdosa Tuhan. Saya sudah merusak barangnya orang. Saya sudah merusak mobilnya orang. Saya ikut-ikutan lempar batu pada jendela mobil-mobil yang diparkir. Jadi jangan menggunakan kata bodoh. Tuhan, sorry ya, saya lengah tadi malam. Saya ikut-ikutan teman. Karena iseng aja ikut-ikutan teman pergi ke kompleks WTS. Sorry ya untuk kelengahan saya. Bukan lengah itu. Kita tidak sungguh-sungguh bertobat. Mestinya saya sudah berdosa Tuhan. Ampuni saya. Menyalahkan situasi. Ya, tadi situasi negara. Atau orang lain bisa orang tua. Ini gara-gara orang tua saya yang galak Tuhan. Sorry ya Tuhan ya. Karena Bapak Pendeta minta saya ikut nyanyi di seminar itu. Maka saya enggak belajar untuk ujian kemarin. Sorry ya Tuhan, saya ikut-ikut nyontek. Itu kita salahkan. Kita gunakan alasan-alasan diminta oleh Bapak Pendeta untuk ikut nyanyi dalam seminar. Tidak bisa. Kalau kita sungguh-sungguh ingin menerima pengampunan Allah dengan tulus hati, kita sungguh-sungguh bertobat untuk menerima pengampunan daripada Allah. Ini bagian manusianya. Next. Tidak kompromi dan memaafkan diri atas dosa yang sudah dilakukan. Tidak kompromi ya, tidak memaafkan diri. Ya sorry ya Tuhan, saya kan orangnya masih lemah. Sorry ya Tuhan ya, saya kan orang Kristen yang masih baru. Saya masih banyak dosanya seperti ini. Jadi kita memaafkan diri kita sendiri. Sorry ya Tuhan, saya lagi stres ini karena baru diputusin pacar.
Jadi saya ikut teman-teman ke kompleks BTS. Sorry ya Tuhan. Jadi memaafkan situasi. Memaafkan diri. Sorry ya. Tidak mengatakan, Tuhan aku sudah berdosa. Ampuni aku. Tidak ada alasan, tidak ada dalih-dalih lain. Jangan. Kalau sungguh-sungguh ingin bertobat untuk mendapatkan pengampunan Allah, tidak kasih dalih-dalih yang lain. Tidak salah-salahkan orang lain. Tidak memaafkan diri. Tuhan sorry ya saya lagi lengah. Tuhan sorry ya saya diputusin pacar. Maka saya berbuat dosa ini. Sorry ya. Enggak. Sungguh-sungguh. Aku berdosa Tuhan. Ampuni aku. Next. Nah, setelah kita melakukan bagian kita, yaitu mengaku dosa, artinya sungguh-sungguh bertobat, aku tidak akan melakukan hal ini lagi Tuhan. Aku tidak akan menginjak kaki di kompleks WTS lagi Tuhan. Aku tidak akan selingkuh lagi Tuhan. Aku tidak akan melakukan pergaulan bebas Tuhan. Aku tidak akan mabuk-mabukan lagi Tuhan. Sungguh-sungguh setelah kita melakukan hal itu, ada bagian Allah. Dan bagian Allah ini yang luar biasa. Pertama, next. Ada 3 hal yang dilakukan Allah. Pertama, mengampuni. Mengampuni. Ini istilah yang dipakai oleh Alkitab ya. Mengampuni ya. Jangan gunakan kata memaafkan ya. Kata memaafkan itu enteng. Mengentengkan. Jangan mengatakan maaf lahir batin ya. Kita gampang mengatakan kepada semua orang. Maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin. Tapi tidak sungguh-sungguh. Kita tidak berani mengatakan, saudara Anton, ampuni saya untuk dosa saya. Saya sudah nipu uang Anda. Gak berani kita mengatakan ampuni. Maafkan saya ya. Maafkan segala kesalahan saya tahun lalu ya. Itu mengentengkan. Alkitab tidak menggunakan kata maaf. Jadi saudara-saudara dalam khotbah, dalam pelayanan jangan menggunakan kata maaf ya. Maaf itu untuk hal yang bukan dosa. Kalau saya cepat-cepat mau keluar, saya jalan cepat, saya injak kakinya Deki, maaf ya, saya tadi nggak sengaja saya injak. Itu betul, karena itu bukan dosa. Saya kalau cepat-cepat tuh saya senggol tangannya Marta, dia lagi pegang kopi begitu, kopinya tumpah. Maaf ya, saya nggak sengaja tadi. Itu betul, maaf. Itu tidak untuk diampuni karena bukan dosa. Itu untuk dimaafkan karena kesalahan. Karena saya lewatnya tergesa-gesa, saya senggol tangannya yang lagi pegang kopi panas. Itu untuk dimaafkan. Tapi Alkitab mengajarkan bukan memaafkan. Tidak, istilah yang dipakai bukan memaafkan, tapi mengampuni. Ini yang dilakukan. Pertama Allah akan mengampuni. Next. Allah pasti dan sungguh-sungguh mengampuni segala macam dosa. Apapun dosanya, besar, gede, hitam, pekat, mengerikan, atau dosa yang kelihatannya kecil aja. Kalau kita sungguh-sungguh mengaku dosa, bertobat, maka Allah akan mengampuni segala macam dosa kita itu. Sungguh-sungguh mengampuni ya, bukan memaafkan kembali ya. Mengampuni. Next. Tidak ada dosa yang terlalu besar atau terlalu kecil yang tidak akan diampuni Allah. Wah, dosa saya ini terlalu besar. Allah enggak mungkin Allah akan mengampuni saya. Tidak. Allah siap mengampuni walaupun dosa kita itu gede sekali. Misalkan kita bunuh orang. Kita fitnah orang. Kita tabrak mobilnya sampai dia mati dengan sengaja. Itu dosa yang besar sekali ya sampai membunuh. Melanggar hukum. Jangan membunuh ya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh bertobat minta ampun, sungguh-sungguh minta ampun, bertobat ampuni aku Tuhan, Allah siap untuk mengampuni. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang Allah tidak bisa ampuni. Tapi juga tidak ada dosa yang terlalu kecil. Ini kan kecil-kecilan aja. Saya cuma curi dari dompetnya Marta cuma 10.000 aja. Itu kan kecil, uangnya banyak. Saya ambil cuma 10.000 aja. Ya udah Tuhan, maafkan kesalahan saya, salah. Tuhan ampuni saya walaupun saya curinya hanya uang 1.000 perak atau 1.000 perak atau 10.000 perak, 10.000 rupiah. Allah siap mengampuni
Kalau saya bertobat dari curi uang 10.000 itu. Tidak ada yang terlalu kecil atau terlalu besar yang Allah tidak akan bisa ampuni. Next. Allah melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Manusia tidak bisa melakukan itu. Apalagi nanti kita hal yang berikut yang Allah siap lakukan, menyucikan. Tentunya tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tapi Allah bisa. Waktu dia mengampuni, next. Waktu Allah mengampuni, Allah juga menyucikan. Next. Allah pasti dengan sungguh-sungguh menyucikan kita dari dosa yang kita lakukan itu. Next. Allah menyucikan kita dengan sempurna tanpa terlihat lagi bekasnya. Next. Jika tidak mengalami pengampunan maka akan dapat mengakibatkan seorang tersiksa. Mazmur pasal 32 ayat 1-5. Bahkan mengalami sakit. Coba kita buka ayat ini di dalam Mazmur pasal yang ke-32. Mungkin adalah seorang siswa yang sudah mendapatkannya. Mazmur 32 ayat 1-5. Kita melihat akibatnya kalau seorang tidak diampuni oleh Allah. Akibatnya apa? Mazmur 32 ayat 1. Silakan. Mazmur pasal 32 ayat 1-5. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi Amin. Kalau dosa, kita berbuat dosa, tidak menerima pengampunan, dikatakan seperti dalam ayat 3-4 ini ya. Berdiam diri, tulang-tulang jadi lesu, mengeluh, depresi, redup hidup ini. Semuanya jadi gelap. Tangan Allah seakan-akan menekan kita dengan berat. Berdosa lu, saya berdosa besar. Sumsumku menjadi kering. Seperti oleh teriknya panas matahari, lemes semua. Gak ada gairah hidup ini. Karena kita sudah melakukan dosa yang besar yang tidak kita ampuni, tidak kita minta ampun karena kita diam diri aja. Dikatakan dalam ayat yang ketiga itu, selama aku berdiam diri, gak mau mengaku, mulut dikunci aja. Walaupun kita tahu bahwa kita sudah melakukan dosa besar, kita diam aja. Kita tidak mau mengaku di hadapan Tuhan. Tulang-tulang jadi lesu, mengeluh sepanjang hari. Tangan Allah menekan kita dengan berat. Jadi jangan sampai ini terjadi pada kita. Gairah hidup akan hilang. Gairah kerja. Dalam keluarga kita akan jadi lemas juga. Tidak ada gairah dalam hidup ini. Mazmur 107. Silakan dibaca juga Mazmur 107. Ayat 17 dan 18. Ada yang sudah dapat? Mazmur 107 ayat 17. Ayo. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ya, akibat lain. Jadi sakit karena kelakuan berdosa dan tidak diampuni. Beban dosa itu masih menimpa mereka, jadi sakit, disiksa oleh kesalahan mereka. Kesalahan mereka itu seakan-akan cambukin mereka, disiksa. Muak terhadap segala makanan. Tidak ada nafsu makan lagi, tidak ada nafsu hidup itu sudah nggak ada, tidak ada gairah hidup. Pagi-pagi mau bangun sudah nggak ada gairah, mau mandi nggak ada gairah, mau makan nggak ada nafsu,
Mau kerja sudah nggak ada minat untuk kerja, apalagi mau belajar. Nggak ada semua. Karena dosa yang menekan kita. Mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Siap untuk mati. Dan kalau dosanya terlalu besar yang tidak ada pengampunan, orang mungkin akan bunuh diri. Ya, karena dosa yang terlalu besar seperti itu. Oke. Jadi ini akibat jika seorang tidak mengalami pengampunan yang sudah disediakan Allah. Next. Tapi ada dosa-dosa yang memang menuntut pembayaran kembali. Contoh dosa menipu uang dari seorang. Jadi kalau saya nipu dari uang seseorang, tidak gampang-gampang aja berkata, ampuni saya Tuhan, saya sudah menipu uangnya si Tony Tuhan, ampuni saya. Enggak. Saya harus kumpulkan uang, saya bayar kembali, Tuhan ampuni saya. Saya sudah menipu uangnya Tony ini 1 juta, saya kembalikan Tuhan plus bunganya mungkin. Jadi harus menuntut pembayaran. Tapi ada dosa-dosa yang tidak bisa dituntut bayar lagi. Misalkan kita sudah tonjok seseorang, nggak bisa kita mengembalikannya gimana. Tapi kalau kita nipu uang bisa. Kita merugikan seorang, kita hancurkan sepeda motornya atau mobilnya, ya kita bisa ganti. Selama kita ada uang ya, harus ganti. Gak bisa gampang-gampang ampuni saya sudah hancurkan motornya. Atau saya sudah curi, saya sudah jual motornya, ampuni saya Tuhan. Enggak, saya harus kembalikan motornya. Dan habis itu bertobat, dosa saya mencuri motornya teman ini akan diampuni. Next. Oke, sebelum kita bicara tentang yang nomor 3 ini, kita baca di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Ini tentunya ayat yang sangat terkenal tentang penyucian dari dosa kita. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Janji penyucian. Waktu Allah mengampuni dosa kita, kita akan disucikan juga. Coba saya bacakan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi ini luar biasa penyucian. Langkah kedua yang Allah lakukan kalau kita minta ampun. Kita bertobat. Pertama Allah mengampuni, tidak lagi diperhitungkan bagi kita. Tapi yang kedua Allah menyucikan kita. Tawarannya datang dari Allah ini, ayat ini ya. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Tuhan mengundang kita, ayo kita kumpul, yuk kita ketemu, yuk kita selesaikan masalahmu. Marilah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, tentunya pada waktu itu dosa digambarkan merah. Merah yang menyala. Kalau kita kan biasanya katakan dosa itu hitam. Hitam pekat. Sekalipun hitam pekat dosa kita itu akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, yang menyucikan siapa? Tentunya darah Yesus Kristus. Itu adalah alat pencuci, sabun pencuci yang luar biasa. Misalkan saya datang ke rumah saudara sambut saya, duduk di meja, di sofa, tamu, di depan saya ada meja dengan taplak meja yang putih bersih, yang baru, yang masih baru, masih licin begitu ya. Entah kenapa tapi pada waktu itu kok diperlukan 1 botol tinta. Sembari ngobrol nggak sengaja tangan saya tampar botol tinta itu. Tintanya tumpah. Taplak meja yang putih, bersih, yang baru itu menjadi plek hitam. Saya mengatakan, sorry ya ibu ya. Sorry ya, saya nggak sengaja tadi tangan saya kena botol tinta ini. Semua sudah hitam begini. Sorry ya ibu ya. Ibu bagaimana kalau saya bawa pulang, saya coba cuci ya ibu ya. Atau ibu ini berapa ini? Taplak meja, saya bayar, saya ganti.
berapa? 50.000, 100.000, 200.000. Saya ganti, Ibu. Tapi Ibu berkata kepada saya, udah Pak Yonatan lupain, nggak apa-apa. Udah, nggak usah dipikirin lagi. Nah setelah saya pulang, Ibu itu ambil taplak meja yang putih, mulai cuci. Setelah selesai, dijemur. Setelah kering, disetrika sampai licin. Tapi waktu setelah selesai itu, waktu dihadapkan ke matahari, kok masih ada remang-remang bekas hitamnya itu ya, bekas plek hitam itu. Ibu nggak terima. Ambil sabun yang lebih hebat lagi. Sabun apa yang lebih hebat? Baclean atau sabun apa lagi? Pokoknya sabun yang paling hebat. Dicuci sampai bersih, sungguh-sungguh dilihat sampai bersih. Setelah dijemur, sudah kering, disetrika, sudah licin semua. Dihadapkan ke matahari, diputar-putar. Mana ya bekas tintanya mana ya? Kok sudah nggak kelihatan nih. Dicari-cari, sungguh-sungguh dilihat kok nggak ada ya. Sudah dicari-cari, sengaja dicari, nggak ada. Ini taplak meja ini seperti baru lagi. Putih bersih, seperti baru. Nah sama seperti itu adalah darah Yesus Kristus. Kalau kita minta ampun, walaupun kita itu sudah plek, diri kita itu plek hitam gitu ya, atau merah kermisi, merah jambu itu, merah kesumba itu, kita datang kepada Allah. Allah mengampuni, kita minta ampun. Allah mengampuni, satu, tidak lagi diperhitungkan sebagai dosa kita. Yang kedua, Allah menyucikan. Kita dicuci oleh darah Kristus. Kita sungguh-sungguh jadi putih bersih seperti salju. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh negara. Kalau saya berbuat jahat, saya mesti masuk penjara, diketok oleh hakim, tok, 10 tahun masuk penjara. Tapi karena negara membutuhkan saya, ada suatu keahlian saya dibutuhkan, negara bisa, presiden bisa kasih kita gracia amnesty ya. Saya bebas dari 10 tahun masuk penjara itu, saya jadi bebas, tapi tetap hati saya tetap hitam. Negara tidak bisa menyucikan saya. Hati saya tetap hati orang jahat. Tapi tidak demikian dengan Allah kita. Kalau kita sudah bertobat minta ampun bagian kita, mengaku dosa kita, pertama Allah akan mengampuni, tidak lagi diperhitungkan sampai kekal selama-lamanya dosa itu. Kedua, Allah sudah menyucikan. Terhadap dosa saya itu putih bersih seperti salju. Tiap kali saudara lihat saya, mungkin saudara ingat dosa saya, wah ini masih orang jahat ini. Tapi tidak demikian dengan Allah. Tiap kali Allah lihat kita, saya itu sudah terhadap dosa tadi itu, saya sudah putih bersih seperti salju. Gak bisa saya mengatakan Allah masih lihat saya itu plek hitam. Gak bisa. Sebab kalau Allah melakukan begitu, Allah mengingkari kematian anaknya sendiri, Yesus Kristus, yang darahnya menjadi obat sabun pencuci yang luar biasa untuk dosa kita. Allah tidak bisa mengingkari kurban daripada anaknya. Allah tidak bisa mengingkari dosa atau darah anaknya yang tidak bisa menyucikan dosa kita. Tidak bisa. Allah siap untuk memutihkan, putih bersih seperti salju, putih bersih seperti bulu domba. Memang kita di Indonesia tidak pernah lihat salju ya. Tapi saya pernah lihat ke negara-negara yang bersalju. Kalau sore atau malam itu mulai hujan salju begitu, besok pagi sekali, apalagi matahari sudah bersinar, semuanya putih. Jalannya yang tadinya abu-abu atau hitam nggak kelihatan lagi. Semuanya tertutup dengan salju yang putih. Tidak bisa kelihatan batas-batas daripada jalan itu. Kanan kirinya kalau ada selokan kita tidak bisa lihat itu. Karena semuanya tertutup dengan salju yang putih begitu. Pohon-pohon juga digantungin dahan-dahannya dengan salju itu. Putih indah semua. Nah demikian juga putih bersih seperti salju. Putih bersih seperti bulu domba. Ini gambaran daripada pemutihan daripada Allah ya. Yang ketiga, ada hal yang ketiga. Bukan saja 1 dan 2. Allah melakukan hal yang ketiga. Allah melupakan. Next. Allah melupakan dosa kita dengan pasti. Allah tidak mau mengingat dosa kita lagi. Bukannya Allah kita itu pelupa. Allah kita kok pikun ya? Bukan. Bukan Allah kita pikun.
Bukan Allah kita pelupa, tapi Allah dengan sengaja dia mengatakan, aku tidak mau lagi ingat dosa-dosanya Sarah ini, dosa-dosanya Ina ini, setelah dia minta ampun, setelah dia bertobat, setelah dia mengaku dosanya. Next. Jadi Allah tidak mau lagi. Ibrani 8 ayat 12 dikatakan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi Allah dengan tekad yang luar biasa dia mengatakan, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ibrani pasal 10 ayat 17, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Kembali, bukan karena Allah kita itu pikun, Allah kita pelupa. Ya, saya dosanya tadi kan sudah 50 tahun yang lampau. Allah sudah lupa kali ya. Bukan karena Allah pelupa. Tapi 50 tahun yang lampau, begitu saya berdosa, saya minta ampun, saya bertobat minta ampun, langsung 50 tahun yang lampau itu juga langsung Allah akan mengampuni dosa saya, menyucikan saya daripada dosa yang hitam pekat seperti itu, dan Allah tidak mau lagi ingat lagi. Allah melupakan. Jadi nggak perlu, saudara dan saya tidak perlu lagi ingat-ingat dosa saya, dosa kita yang sudah diampuni oleh Allah. Next. Jadi Allah melupakan dosa kita seakan-akan kita tidak pernah melakukan dosa tersebut. Putih bersih terhadap dosa itu tidak ada, nol ya. Tidak ada bekasnya sedikit pun. Nah, itu luar biasanya Allah kita ya. Dan itu dilakukan dengan kehendaknya. Aku tidak lagi, Allah tidak sudi lagi ingat-ingat dalam memorinya dosa-dosa kita. Kembali bukan karena Allah kita Allah yang pelupa, tapi Allah dengan sengaja tidak mau mengingat dosa-dosa kita. Itu sebabnya maka saudara dan saya tidak perlu ingat-ingat dosa lagi yang sudah dimintakan ampun kepada Allah. Memang kita sudah bertobat, tidak akan melakukan itu lagi, dan tapi jangan diingat-ingat. Saya ini orang Kristen yang parah ini, konyol, orang Kristen kok lemah seperti ini ya. Kenapa Pak Yonatan kok begitu? Ya habis saya minggu lalu masih melakukan dosa-dosa yang gede ini. Saya korupsi, saya berzina, saya mabuk-mabukan, saya curi uangnya orang. Nggak bisa. Allah sudah melupakan, maka kita berhak juga melupakan. Sebab memang kita sudah putih bersih seperti salju. Seperti janjinya itu. Next. Nah, karena itu seorang yang sudah mengaku dosanya, ia harus mengampuni dirinya dan berhak juga bisa juga melupakan dosa-dosa yang sudah diakuinya. Jadi betapapun besarnya dosa saya minta ampun, bertobat di hadapan Allah, mengaku dosa saya. Allah satu, dia mengampuni saya, nggak akan lagi diperhitungkan sampai kekal selama-lamanya. Allah tidak simpan catatan dosa kita yang banyak begitu, tidak. Semua sudah diampuni. Yang kedua, dia menyucikan di hadapan Allah, saya sudah putih bersih seperti salju terhadap dosa yang saya sudah minta ampun itu. Dan yang ketiga, Allah sudah melupakan. Karena itu kita juga bisa melupakan dosa-dosa kita sendiri dan kita juga bisa melupakan dosa saudara-saudara kita. Sebaiknya kita mengampuni dia juga nanti dalam pelajaran yang berikutnya, pengampunan daripada manusia. Kita mengampuni orang-orang sekitar kita juga. Next. Orang yang dapat pengampunan tidak akan menderita rasa bersalah yang palsu yang disebabkan oleh beban dosa. Tidak perlu. Kalau sudah diampuni tidak perlu tonjokin diri sendiri. Saya jahat ya, saya lemah ya. Tuhan, saya kok orang berdosa seperti ini ya. Konyol saya Tuhan ya. Enggak. Karena kita memang sudah bebas. Udah putih bersih seperti salju. Udah dilupakan dosa saya itu oleh Allah. Tidak perlu ingat-ingat lagi ya. Next. Nah, setelah diampuni, I'm free and I'm happy. Bebas begitu ya, bebas. Thank God I'm free. Terima kasih Tuhan, aku sekarang sudah bebas. Dan I'm happy. Aku bahagia karena aku sudah bebas daripada rantai dosa ini. Ikatan dosa itu bebas. Dari rasa bersalah terhadap dosa yang sudah dilakukan, sekarang bebas. Karena Allah sudah mengampuni, menyucikan,
dan melupakan segala dosa kita itu. Next. Ini gambaran orang yang bebas karena sudah diampuni ya. Jadi peran counselor. Sekarang kita sebagai counselor, kita perlu memberitakan ini. Berkali-kali kita perlu memberitakan pengampunan Allah kepada orang-orang yang sudah berdosa ini. Next. Meyakinkan kebebasan counseling dari pengampunan dosa yang dijanjikan Allah ini. Pengampunan dosa yang sudah dijanjikan oleh Allah itu. Kalau kita seorang ngaku dosanya kepada kita sebagai counselor, anggota jemaat misalnya datang, Pak Pendeta, saya jahat sekali, saya melakukan dosa-dosa begini. Kita dengarkan dosanya apa ya. Lalu setelah selesai kita tawarkan kepada dia. Kita baca 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. Kalau Bapak mau mengaku dosa Bapak, sungguh-sungguh bertobat dari hati, Allah akan dengar doa Bapak. Pertama, Allah akan mengampuni. Kedua, Allah akan menyucikan. Yesaya 1 ayat 18. Dan yang ketiga, Allah akan melupakan. Ibrani 8, Ibrani 10 yang tadi ayat-ayat yang sudah kita baca itu. Allah siap untuk melupakan dosa Bapak. Maka Bapak juga bisa melupakan dosa Bapak itu. Next. Meyakinkan counseling akan kebenaran anugerah Allah yang luar biasa ini ya. Next. Meyakinkan counseling agar sungguh-sungguh melupakan apa yang sudah tidak ada itu. Dan kita sungguh-sungguh sering gunakan tes ya. Nanti saya akan kasih contoh ya. Next. Dampak pengampunan Allah bagi counseling adalah ia akan mudah untuk dapat mengampuni. Kalau dia sudah merasa diampuni, nanti ada orang salah kepada dia, orang jahatin dia juga bisa mengampuni, melupakan kesalahan orang itu juga. Karena dia sudah merasakan anugerah Allah yang besar yang mengampuni dia dan melupakan segala dosanya. Nah, tentang tes-tes itu, misalkan ada seorang pemuda, si Totok misalkan, datang kepada saya. Dia berkata begini, Pak Pendeta, Tuhan mau mengampuni enggak ya? Kalau dosa-dosa yang besar, tentunya saya jawabnya apa? Jelas, Totok, Tuhan siap untuk mengampuni dosa kita betapapun besarnya. Asal kita mau mengaku, minta ampun, bertobat di hadapan dia. Dosa-dosa yang besar bisa juga Pak Pendeta. Iya, dosa-dosa besar, dosa kecil Allah siap mengampuni. Dosa perzinahan Allah mau mengampuni enggak Pak? Ya dosa perzinahan juga Allah siap mengampuni. Kenapa? Kamu melakukan dosa yang besar? Ya Pak. Sabtu minggu lalu saya sama teman-teman sore-sore jalan-jalan putar-putar keliling Jakarta. Kita sampai ke Taman Monas, di Monas ya. Kan ada taman yang luas sekali. Saya sama teman-teman duduk di bawah sebuah pohon, kita ngobrol-ngobrol, kita makan. Di situ ada makanan kecil yang dijual oleh para penjual di sana. Kita makan snack kecil, sambil ngobrol-ngobrol. Sampai kira-kira sampai malam, sampai jam 10 malam. Teman-teman saya sudah mulai capek, sudah mulai ngantuk, mereka permisi mau pulang. Tapi saya masih iseng, Pak Pendeta. Jadi teman-teman sudah pulang jam 10 malam, saya masih ada di Monas itu. Tiba-tiba kira-kira jam 11 gitu, ada seorang wanita dekat-dekat saya. Kita ngobrol-ngobrol dan dia undang saya untuk datang ke rumahnya. Ternyata dia seorang PSK, seorang BTS. Malam itu saya jatuh dalam dosa perzinahan Pak Pendeta. Tuhan mengampuni enggak? Tuhan mau mengampuni enggak? Saya kan pelayan di gereja ini. Saya pelayan gereja kok saya masih melakukan dosa besar, dosa perzinahan seperti itu. Tentunya saya sebagai hamba Tuhan, saya menawarkan pengampunan daripada Allah. Betul, Totok, Tuhan siap untuk mengampuni kamu. Tapi syaratnya kamu harus bertobat, minta ampun, mengaku dosamu. Saya bacakan 1 Yohanes 1 ayat 9 itu. Setelah saya bacakan, saya tekankan kepada dia janji Allah. Kalau kamu mengaku dosamu, bertobat, maka Allah pertama akan mengampuni dosamu. Dosa itu akan diampuni oleh Allah. Kedua, Allah akan menyucikan. Kamu akan jadi putih bersih seperti salju. Seperti Yesaya 1 ayat 18. Putih bersih seperti salju. Dari ujung rambut sampai telapak kakimu itu. Dosa itu tidak ada bekasnya lagi dalam dirimu. Dan yang ketiga, Allah akan lupakan
dosamu itu. Janji yang luar biasa. Jadi sekarang Saudara Toto mau minta ampun kepada Allah? Mau Om, mau Pak. Oke, karena dia sudah seorang aktivis di gereja, dia tentunya sudah ngerti bagaimana berdoa pertobatan, minta ampun. Dia berdoa di hadapan Allah, dia ngakui dosanya, dosa perzinahannya di Sabtu malam minggu yang lalu. Dia ngaku dosanya, minta ampun di hadapan Allah, bertobat sungguh-sungguh menyesali dosanya, maka sesuai dengan janji Allah, 1, Allah mengampuni, 2, Allah menyucikan, 3, Allah melupakan dosanya. Setelah dia selesai, amin begitu, saya yakinkan kepada dia. Toto, tadi berdoa apa? Saya tadi berdoa minta ampun Tuhan. Untuk dosa apa? Ya saya melakukan perzinahan dengan seorang WTS Sabtu malam minggu yang lalu. Oke, kamu lakukan dengan sungguh-sungguh bertobat. Ya Om, ya Pak, saya sungguh-sungguh bertobat. Dan sesuai dengan janji Allah, Allah pertama akan melakukan apa? Allah pertama mengampuni saya. Kedua Allah melakukan apa? Kedua Allah menyucikan saya putih bersih seperti salju dari ujung rambut sampai telapak kaki saya terhadap dosa yang Allah ampuni itu. Yang saya sudah akui di hadapan Allah. Dan yang ketiga, Allah siap melakukan apa? Allah siap melupakan segala dosa saya itu. Ngerti kamu? Ya sungguh ngerti Om. Ngerti Pak? Oke. Nah, untuk mengetes dia itu sungguh-sungguh ngerti. Jadi John atau Toto, Allah sudah melupakan dosamu. Kamu sekarang juga boleh melupakan dosamu. Jangan diingat-ingat lagi ya. Walaupun iblis mungkin akan berusaha untuk mengingatkan dosamu itu. Tapi kamu mengatakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku lupakan dosaku. Karena Allah sudah melupakan dosaku itu. Nah, tapi sembari ngobrol tiba-tiba, tengah-tengah ngobrol tiba-tiba saya tes dia dengan pertanyaan begini. Toto, ngomong-ngomong jam berapa itu kejadiannya ya? Tadi kan saya sudah ngomong sama Bapak Pendeta, kejadiannya kira-kira jam 12 Pak. Nah kemudian saya mengatakan, Toto, Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah menyucikan, Tuhan sudah melupakan dosamu itu. Sekarang kamu bisa melupakan, tidak perlu diingat-ingat terus. Ngerti enggak? Ngerti Om, sorry ngerti Om. Jadi walaupun saya nanti atau iblis atau siapapun menuduh kamu ingat kamu Sabtu yang lalu, minggu yang lalu kamu melakukan dosa perzinahan itu, saudara bisa mengatakan, ya betul, tapi Allah sudah mengampuni, sudah menyucikan, dan sudah melupakan. Karena itu aku juga mau lupakan dosa itu. Jadi, Toto, walaupun saya yang tanya, saya pendetamu tanya, kapan itu kamu lupakan juga ya? Jawabnya yang benar apa? Jawabnya, Om, saya sudah melupakan dosa yang sudah dilupakan oleh Allah itu. Saya mencoba melupakannya juga. Oke, bagus. Itu yang harus kamu lakukan, Toto ya. Nah, ini ngomong lagi, ngobrol itu. Tiba-tiba lagi ngobrol itu, ngomong-ngomong, Toto, ceweknya namanya siapa ya? Oh, ceweknya namanya kan saya sudah ngomong sama Pak Pendeta tadi. Ceweknya namanya Ani. Nah, saya kemudian mengatakan, Toto, Allah sudah mengampuni, sudah menyucikan kamu, sudah melupakan dosamu. Allah tidak mau ingat lagi, kamu jangan ingat-ingat lagi. Walaupun iblis ataupun saya atau siapapun tanya namanya siapa, jamnya kapan, letaknya di mana, terjadinya di mana, kamu mengatakan Allah sudah melupakan dan saya akan melupakan. Sorry Om, saya kurang sadar. Sekarang saya ngerti Om. Oke, ngerti ya, sungguh-sungguh ngerti ya. Ya sungguh-sungguh ngerti. Nanti ngobrol lagi, tiba-tiba saya tembak lagi. Ngomong-ngomong, jalannya terjadi di mana ya? Tempatnya si cewek itu, rumahnya di mana ya? Atau kos-kosannya di mana ya? Saya harapkan dia mengatakan, Pak Pendeta atau Om, saya sudah lupakan karena Allah sudah melupakan dosa saya itu. Saya tidak akan jawab pertanyaannya Om. Tempatnya di mana? Jalan apa? Kejadiannya. Baru saya mengatakan, ya benar itu. Toto, Allah sudah melupakan, kamu bisa melupakannya juga. Gak perlu cerita sama siapa-siapa.
Dan kamu sendiri bisa melupakan juga. Mungkin nanti saya tes lagi dengan satu pertanyaan lagi. Kamu pulangnya sama dia naik apa kamu? Moga-moga dia jawab, Om, saya sudah melupakan peristiwa itu. Saya tidak mau ingat-ingat lagi. Dia tidak, saya harapkan dia tidak menjawab. Kan saya tadi sudah cerita Om, saya naik motor itu. Enggak, Om, saya sudah lupakan peristiwa malam itu saya sudah lupakan, saya nggak mau ingat-ingat lagi Om. Baru saya mengatakan, ya kamu sudah ngerti ya Toto ya. Bahwa kalau Allah sudah mengampuni, Allah melakukan 1, 2, 3. Mengampuni, menyucikan, dan melupakan itu. Dan kita juga bisa melupakan. Saya tidak perlu pentungin dia sendiri terus. Nah ini kesalahan dari beberapa pendeta masih pentungin anggota jemaat dengan dosa-dosa yang sudah minta ampun itu. Ada pendeta-pendeta yang mengatakan begini. Calon suami istri lakukan konseling pranikah. Waktu konseling pranikah ditanya, kalian masih suci enggak? Artinya si cewek masih perawan, belum ada hubungan seks. Kalau mereka dalam konseling pranikah itu, mereka mengatakan, maaf Om, kami sudah hubungan seks sebelum nikah. Nah, begitu saya dengar begitu, ini mereka sudah melakukan dosa atau dosa sinah. Karena belum nikah, belum suami istri, sudah melakukan hubungan seks. Mereka sudah melakukan dosa perzinahan, melanggar hukum jangan berzina. Saya tentunya sebagai hamba Tuhan yang melakukan counseling itu, saya buka ayat-ayat pengampunan Allah itu. Saya minta si cowok sama si cewek untuk berdoa, minta ampun. Mungkin si cowok dulu, kemudian si cewek juga, ampuni aku Tuhan. Kami sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Kami sudah jatuh dalam dosa perzinahan, ampuni kami Tuhan. Sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh bertobat, maka Allah melakukan 1, 2, 3. Sekarang bisa mereka melupakan. Tapi ada pendeta-pendeta yang nggak mau melupakan. Ada pendeta-pendeta yang kemudian mengatakan begini, ya saya sudah dengar kamu minta ampun, tapi kamu nggak bisa diberkati pernikahannya awal bulan depan. Karena kamu sudah nggak suci. Allah nggak mau menikahkan, memberkati pernikahan kalian. Nah apa yang dilakukan oleh pendeta itu? Pendeta itu masih pentungin dia. Pendeta itu memberitakan firman Allah, janji Allah yang luar biasa, tapi nggak percaya sendiri. Dia nggak bisa percaya bahwa Allah sudah melihat dia itu putih, mereka itu berdua itu putih bersih seperti salju. Dari ujung rambut mereka sampai telapak kaki terhadap dosa perzinahan itu. Allah sudah putihkan. Sabunnya apa? Sabunnya adalah darah anaknya Yesus Kristus sendiri yang ampuh untuk menyucikan dosa itu. Tapi saya, walaupun saya memberitakan pengampunan Allah seperti itu, saya masih pentungin mereka. Ya, tapi Allah nggak mau memberkati pernikahan kalian. Allah nggak mau memberkati kalian karena kalian sudah orang berdosa. Karena saya yang melihat mereka masih abu-abu, masih plek hitam. Walaupun Allah sudah melihat putih bersih seperti salju sesuai dengan janjinya. Tapi saya yang melihat mereka itu sudah plek hitam karena saya nggak